peristiwa-peristiwa penting dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara kita. Dasar negara kita apa? Pancasila. Ayo kita bacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, alhamdulillah kalian sudah hafal semua isi dari Pancasila. Ada berapa isi dari Pancasila kita tadi? Ada 5. Di sini Ibu ada mempunyai sebuah video tentang terjadinya lahirnya Pancasila. Jadi kenapa jadi ada Pancasila? Dari mana asalnya Pancasila? Nah, jadi kita menonton video yang Ibu tampilkan di layar ini. Kalian simak, kalian perhatikan tanggal-tanggalnya, catat hal penting apa yang kalian pelajari di sebuah video ini ya. Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah singkat dari lahirnya Pancasila. Tapi sebelum itu, masih ingatkah kalian tanggal berapa Pancasila pertama kali dikemukakan? Dan siapa yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasila? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Mengapa tanggal 1 Juni? Karena pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang ia beri nama Pancasila. Jadi sudah ingatkan sekarang? Sejarah tentang lahirnya Pancasila di Indonesia tentu tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, kekalahan Jepang dari sekutu pada Perang Pasifik membuat pemerintah Jepang berusaha untuk mendapatkan dukungan masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September tahun 1944 pada saat menyampaikan pidatonya di Parlemen Jepang yang kemudian pidato tersebut dikenal sebagai Kaiso Declaration. Sebagai realisasi dari janji kemerdekaan yang diberikan kepada Indonesia, kemudian pada tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintah Jepang kemudian mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan nama BPUPKI atau yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jiyumbi Tiyusakai. Kemudian pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama yang membahas tentang dasar negara Indonesia. Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat pada pidato awal sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia merdeka diperlukan suatu dasar negara. Untuk menjawab permintaan Ketua BPUPKI, beberapa tokoh pendiri bangsa negara kemudian mengusulkan rumusan negara. Adapun tokoh-tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin. Adapun usulan rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang disampaikan oleh Muhammad Yamin yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Yang kedua yaitu Mr. Supomo. Pada tanggal 31 Mei tahun 1945, Mr. Supomo menyampaikan usulan mengenai rumusan dasar negara Indonesia merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3.
Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Mr. Supomo, pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diusulkan Insinyur Soekarno awalnya diberi nama Pancadharma. Namun atas petunjuk seorang ahli bahasa, rumusan dasar negara Indonesia Merdeka tersebut kemudian dinamakan Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Jadi Pancasila itu berarti 5 asas atau 5 dasar. Setelah usulan-usulan tersebut ditampung, maka kemudian dibentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 8, yang bertugas untuk menyusun dan mengelompokkan semua usulan tertulis. Adapun anggota Panitia 8 tersebut yaitu sebagai berikut. Setelah panitia kecil tersebut bekerja meneliti dan berusaha merumuskan, maka kemudian diketahui terjadi perbedaan pendapat di antara para anggota. Anggota yang beragama Islam menghendaki bahwa negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan yang berhaluan nasionalis menghendaki bahwa negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari 9 orang yang kemudian dikenal dengan nama Panitia 9. Adapun anggota dari Panitia 9 yaitu sebagai berikut. Panitia 9 bersidang pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Panitia 9 telah mencapai satu persetujuan tentang rancangan pembukaan hukum dasar. Sidang tersebut berjalan alot karena terjadi banyak perbedaan paham antar peserta tentang rumusan dasar negara terutama soal agama dan negara. Oleh Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar ini diberikan nama Mukadimah. Sedangkan oleh Muhammad Yamin, rancangan pembukaan hukum dasar ini dinamakan Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman disebut dengan Gentleman Agreement. Kemudian pada sidang kedua BPU PKI tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 17 Juli tahun 1945, Mukadimah tersebut disepakati oleh BPU PKI. Dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut, terdapat rumusan dasar negara yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sehari setelahnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI kemudian mengadakan sidang pertamanya. Sidang pertama PPKI ini beragendakan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar. Selain itu dalam sidang PPKI ini juga dibahas mengenai rumusan dasar negara yang tercantum di naskah Piagam Jakarta. Pembahasan mengenai rumusan dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa tokoh atau perwakilan yang merasa keberatan dengan bagian dari rumusan dasar sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menanggapi keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimejo dan Toku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat pendahuluan. Untuk menghindari perpecahan yang terjadi, akhirnya tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah sepakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, maka rumusan final dasar negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan PPKI yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian sejarah singkat tentang lahirnya Pancasila di Indonesia. Semoga dapat mengingatkan kita akan sejarah dari perjuangan para pendiri bangsa kita dalam menciptakan suatu rumusan dasar negara. Nah, di sini tadi sudah kalian menyimak isi dari video tadi. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi? Apakah yang bisa menceritakan secara singkat atau yang dipelajari tadi setelah menyimak video tadi? Ya, silakan berdiri. Iya, hebat. Gagasan yang disampaikan oleh para pendiri bangsa mengalami berbagai perkembangan hingga Ada lagi? Ya. tanggal berapa Pancasila pertama kali diumumkan sebagai dasar negara Indonesia. Iya, duduk. Nah, tanggal berapa pertanyaannya? Dia bertanya tanggal berapa tadi apa? Tanggal berapa Pancasila Pertama kali diumumkan diumumkan? Ya, ada yang tahu tanggal berapa? 1 Juni. Ya, jadi kita memperingati hari kelahiran Pancasila diperingati pada tanggal 1 Juni. Kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Siapa yang mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara dalam pidatonya 1 Juni tadi? Yang mengusulkan perumusan Pancasila pertama kali tadi siapa? Di sini kita tadi setelah kalian melihat video tadi, kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Betapa panjangnya proses terjadinya Pancasila sampai sekarang ini Pancasila yang kita anut, yang kita pegang. Di sini kita menyanyikan profil Pancasila. Ya, sudah diri semuanya. Supaya lebih semangat, saya akan membacakan menyanyikan lagu profil Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berbakti dengan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Ya, terima kasih.
terima kasih. Kelompok 2, Aura silakan maju ke depan. Bacakan yang tadi. Maju silakan. Karena mengusulkan 5 sila dalam pidatonya di depan UKM. Dua-dua demi melestarikan kemerdekaan Indonesia. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Aura, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silakan. Aduh. Kalau tidak ada, sana coba Ibu bertanya. Tadi Pancasila tadi setiap tanggal berapa kita peringati? 1 Juni. Alhamdulillah, berarti sana masih mengikuti, masih ingat apa pelajaran tadi. Hasilnya nanti dikumpulkan nanti ya, dikumpulkan ke depan ke meja itu. Nanti Ibu lihat apa hasil yang kalian catat, satu perwakilan satu saja yang dikumpul lah. Tulis An. Ya, bisa tulis nama. Terima kasih ucapkan presentasi kalian semua sangat luar biasa. Terima kasih semuanya ya. Kalian harus lebih giat lagi belajar. Apapun tugas yang Ibu berikan, pelajari di rumah. Jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Harapan Ibu, kalian jangan banyak bermain di rumah, bermain, belajar dan belajar. Bantu orang tua di rumah, belajar. Pergi ke sekolah, niatnya apa? Belajar. Jadi belajar bersungguh-sungguh, jangan banyak bermain. Tepuk pulang ya, boleh. Tepuk pulang. Dapat ilmu, berhemat, duduk rapi, siap berdoa, restu. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita hari ini sungguh sangat baik. Semoga bermanfaat ke depannya. Kalian bisa lebih baik lagi, lebih kita capai segala cita-citanya. Jangan lupa tugas di rumah dikerjakan. Kalau tidak mengerti boleh bertanya kepada orang yang lebih dewasa. Sekarang kalian bereskan alat-alat tulisnya. Sebelum kita akhiri pelajaran, alat-alat tulisnya dibereskan. Tempat duduknya dirapikan seperti semula supaya besok kita tidak capek lagi. Alat tasnya tidak usah dipegang dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoa. Siapa
Kita